Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Sebelumnya kita perlu tahu apa yang disebut variabel acak, apa yang disebut diskrit, dan apa yang disebut distribusi peluang. Ya. Oke, langsung saja. Variabel acak adalah nilai-nilai hasil pencacahan atau hasil pengukuran dari suatu peristiwa atau percobaan. Ya, misalkan kamu mengamati tingginya sebuah tanaman berdasarkan pengaruh matahari, misalkan seperti itu. Nah, ya, hasilnya tersebut dicatat. Ini merupakan variabel acak. Atau kamu mencatat berapa jumlah orang yang mengikuti pemilihan umum, seperti itu. Nah, kegiatan seperti itu nilai-nilainya disebut variabel acak. Oke. Yang berikutnya variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit yaitu variabel yang berupa data hasil pencacahan atau pengamatan dan hasilnya merupakan bilangan bulat ya. Contohnya misalkan ini jumlah kelahiran. Ya, contohnya jumlah kelahiran. Terus contohnya lagi jumlah kecelakaan misalkan. Nah, ini merupakan data-data yang merupakan bilangan bulat ya hasilnya. Jadi ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan bulat nih. Jumlah kelahiran ada berapa totalnya? Misalkan 20 bayi. Nah, tidak mungkin hasilnya 17/3 bayi. Nah, ini tidak mungkin ya. Jadi variabel acak diskrit itu jumlahnya merupakan bilangan bulat seperti itu. Yang berikutnya variabel acak kontinu. Variabel yang berupa data hasil pengukuran dan hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Contohnya misalkan tinggi badan. Nah, ini bisa saja bilangan bulat, tapi bisa saja tidak ya. Kalau yang data diskrit ini selalu bilangan bulat. Kalau tinggi badan ini bisa saja tingginya 170,3. Nah, ini merupakan desimal. Atau contohnya lagi berat badan. Berat badan bisa misalkan 60,4 kilogram seperti ini ya. Ini 170,3 cm seperti ini. Nah, ini merupakan data-data variabel acak kontinu. Yang berikutnya pengertian dari distribusi peluang diskrit ya, karena yang akan kita bahas yang diskrit. Jadi di sini kita cari pengertian untuk definisi untuk distribusi peluang diskrit ya, yaitu tabel yang mencantumkan semua kemungkinan nilai dari suatu variabel diskrit tersebut berikut nilai peluangnya ya. Kemudian rumusnya dituliskan dalam bentuk fungsi seperti ini. Fx atau bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi bisa ditulis dalam bentuk Fx seperti ini, bisa juga nilai peluangnya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke, untuk lebih jelas nanti kita akan coba bahas contohnya seperti ini.
Suatu mata uang setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika G menyatakan sisi gambar dan A menyatakan sisi angka yang muncul, tentukan ruang sampelnya. Yang pertama kita tentukan ruang sampelnya. Dilempar 3 kali, berarti ruang sampelnya yaitu bisa ketiga-tiganya gambar semua ya. Pelemparan pertama gambar, pelemparan kedua gambar, pelemparan ketiga juga gambar. Bisa juga gambar angka seperti ini ya. Pelemparan pertama gambar, pelemparan kedua gambar, pelemparan ketiga angka. Bisa juga pelemparan pertama gambar, keduanya angka, ketiganya gambar. Terus bisa juga pelemparan pertamanya angka, kedua gambar, ketiga gambar. Bisa juga pelemparan pertama gambar, kedua, ketiga angka. Atau bisa seperti ini, angka, gambar, angka ya. Bisa 2 angka, 1 gambar. Bisa semuanya angka. Kalau kita lihat banyaknya ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Banyaknya ruang sampel itu 8. Nah, ruang sampel ini disimbolin S ya. Banyaknya S itu ada 8. S seluruh kejadian yang mungkinnya ya ini. Tentukan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya seperti ini. Terus kemudian yang berikutnya, misalkan X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Tentukan nilai X yang mungkin. Nah, nilai X yang mungkin itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Kenapa seperti ini? Karena satu koin dilempar 3 kali. Jadi X-nya kan menyatakan sisi angka. Sisi angka itu bisa 0, bisa tidak muncul angka ya. Seperti ini contohnya. Ini di sini tiga-tiganya muncul gambar. Berarti angkanya 0, tidak muncul angka ya. Berarti X-nya 0. Terus bisa juga 1 angka seperti ini contohnya, ini ya, ini dan ini ya, 1 angka sama ini. Bisa juga 2 angka, 2 angka ini sama ini ya, 2 angka sama ini. Bisa juga tiga-tiganya angka seperti ini. Jadi nilai X yang mungkin yaitu 0, 1, 2, 3 karena X menyatakan sisi angka yang muncul. Nah, kemudian di sini diminta susunlah distribusi peluang X-nya. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini nih. Kita bisa tulis untuk F0. Nah, kita bisa tulis F0 seperti ini. Bisa juga kita tulisnya seperti ini. P untuk X sama dengan 0. Ya, bisa seperti ini. Yaitu yang tidak ada angka. Yang tidak ada angka di sini cuma 1 ya. Ini tidak ada angka sama sekali. Berarti 1 per seluruhnya ada berapa? Ada 8 ya. Terus kemudian untuk F1 atau ditulis seperti ini, PX sama dengan 1, yaitu yang 1 angka. 1 angka ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3 per 8. Lalu untuk yang F2 yang 2 angka. X2. Yang 2 angka 1, 2, 3. Ada 3 juga ya. 3 per 8.
Lalu untuk yang F3, Px sama dengan 3. Itu yang tiga-tiganya angka. Itu ada satu doang ya. 1/8. Nah, maka kalau kita mau menyusun distribusi peluang X, kita tinggal buat ke dalam bentuk tabel ya. Tabel distribusi peluang ini tabel yang menyatakan, yang mencantumkan nilai X sama nilai peluangnya ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita tinggal buat tabel. Di sini kita tulis untuk nilai X-nya. Di sini kita boleh tulis yang ini, boleh tulis yang ini juga, tidak apa-apa ya. Kita tulis yang Px sama dengan X. Untuk X0 dia 1/8. Untuk X1 3/8. Untuk X2, untuk X-nya 2, 3/8. Terus kemudian untuk X-nya 3 dia 1/8. Nah, seperti ini ya. Ini yang disebut distribusi peluang. Oke, untuk lebih jelas kita akan coba lihat contoh berikutnya ya. Pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, variabel acak X menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Buatlah distribusi peluangnya. Nah, pertama kita buat dulu X yang mungkin apa aja nih ya. X-nya menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah, jumlah kedua mata dadu yang muncul itu kemungkinannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dapat dari mana ini? Ya, dadu itu kan angka 1 sampai 6 ya, dadu. Kalau ada 2 dadu, kan paling kecil dia 2 ya, yaitu 1 tambah 1. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga muncul angka 1. Jadi 1 tambah 1 2. Nah, ini paling kecil. Ya. Paling besarnya dadu itu kan 6 ya. Kalau dadu pertama muncul 6, dadu kedua muncul juga 6, ya paling besarnya 12. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita diminta membuat tabel distribusi peluangnya. Ya sudah, kita jabarkan saja. Untuk Px sama dengan 2 ya. Itu ada berapa nih yang jumlahnya 2 dadu? Cuman ada 1/36 ya. 1 dari 36. Yang jumlahnya 2 kan cuma 1 tambah 1 ya. Yang jumlahnya 2 cuma 1 tambah 1. Nah, 36 ini total seluruh kemungkinannya ya, NS-nya. NS 2 dadu kan 6 kali 6, 36 ya. Satu dadunya 6 kemungkinan, satu dadunya lagi 6 kemungkinan. Jadi kalau 2 dadu dilempar bersamaan, kemungkinannya ada 36. Atau kita bisa buat tabelnya saja ya. Tabelnya seperti ini. Ya, biar kita bisa langsung. Kita buat tabelnya. Ini kita kasih nama jumlah ya, jumlah ya, jumlah. Ini 1 dadu pertama ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Begitu juga dadu yang kedua nih. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung jumlahnya saja ya. Karena yang di X-nya ini menyatakan jumlah kedua dadu. Kita jumlah 1 tambah 1, 2. Terus 1 tambah 2, 3. Nah, ini 1 tambah 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Nah, kita tinggal terusin ya. 5, 6, 7, 8. 3 tambah 1, 4. 3 tambah 2, 5. 6, 7, 8, 9. Ini 4 tambah 1, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 2, 7. 5 tambah 3, 8. Nah, kita tinggal urutin 9, 10, 11. 6 tambah 1, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita tinggal lihat nih. Atau kita langsung buat tabel distribusinya ya. Tabel distribusinya kita tinggal buat. Ini X, ini P. X sama dengan X. Ini untuk yang X-nya 2. Berarti peluangnya itu yang jumlahnya 2. Di sini kan cuma 1 nih. Nggak ada lagi yang jumlahnya 2 ya. Berarti 1 per 36. Nah, total seluruhnya 36. Kemudian yang jumlahnya 3. Yang jumlahnya 3 kita hitung di sini 1, 2. Ada 2 ya. 2 per 36. Terus yang totalnya 4. 4, 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3 per 36. Yang totalnya 5. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 per 36. Yang totalnya 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 per 36. Yang totalnya 7. Yang jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 36. Yang totalnya 8. Totalnya 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 5 per 36. Yang totalnya 9. 9. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 per 36. Lalu yang totalnya 10. Yang totalnya 10 ada 3. 3 per 36. Yang totalnya 11. Ada 2. 2 per 36. Dan yang totalnya 12. Yang totalnya 12 ada 1. 1 per 36. Nah, inilah tabel distribusi peluangnya seperti itu. Oke, sekian videonya dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan di akhir video ada latihan untuk kamu kerjakan.